Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ahlil hamd wa mustahiqih hamdan yaftulu ala kulli hamdin kafadlillahi ala khalqih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata qa'imin lillahi bihaqqih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ghairu murtabin fi sidqih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma jada sahabun biwabadikih wa ma ra'ada ba'da barkih. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ahlul Hamd. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pujian wa mustahiqqih. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berhak terhadap pujian itu. Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak terhadap pujian. Iya. Karena itu setiap hamba hendaknya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah ia senantiasa memperbanyak permohonan pengampunan terhadap segala dosa-dosanya. Karena setiap anak cucu Adam dalam menjalani kehidupan di muka bumi, mereka pasti pernah melakukan sebuah kesalahan atau banyak kesalahan. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak cucu Adam itu pasti salah. Tidak ada yang tidak pernah salah. Ya, namun Rasulullah SAW menyebutkan khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bersegera bertaubat, bersegera memperbaiki diri, dan yang buruknya adalah seseorang yang masa bodoh terhadap kesalahan-kesalahan, terhadap kekeliruan-kekeliruan, terhadap kedoliman-kedoliman yang ia lakukan. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan poin-poin yang penting yang berkaitan dengan pembahasan tentang ilmu fikih, dan kita sudah sebutkan beberapa pembahasan-pembahasan dari pembahasan yang penting yang telah berlalu bersama kita. Ya, sudah masuk di dalam pembahasan ahkamul miyah, hukum-hukum seputar air, dan pembagian-pembagian air. Ya, demikian pula tempat-tempat yang berkaitan dengan tempat air. Ya, ada tempat yang dibolehkan, wadah-wadah yang dibolehkan, dan ada wadah-wadah yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian juga sudah berlalu bersama kita berkaitan dengan darah. Ya, dari darah, pembahasan tersendiri, nanti akan ada bab tersendiri. Darah khusus bagi perempuan, darah haid itu ada bab tersendiri nanti. Baik. Sekarang kita masuk di bab qada'il hajah. Bab yang berkaitan dengan penunaian hajat. Bab yang berkaitan dengan penunaian hajat. Baik. Di sebagian cetakan, para ulama juga menyebutkan bab al-istitobah. Dari penamaan babnya beda, tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang sama. Baik.
Qala rahimahullah, yustahabbu liman arada dukhulal khala ay yaqul bismillah. Ya. Disunnahkan bagi siapa yang ingin masuk ke al-khala. Ya, al-khala ya, itu beraneka ragam. Ya, bahasa-bahasa sebagian manusia menyebutkan al-khala itu adalah tempat seorang menunaikan hajat. Ya, kalau di sebagian tempat disebut dengan bilik temenung. Ya. Ada yang berikan nama dengan nama tandas. Ya. Ada yang berikan nama dengan WC. Ya. Maka yusahabbu liman arada dukhulal khala ay yaqul bismillah. Disunahkan bagi seorang yang ingin masuk ke dalam al-khala, ya, tempat seseorang ya, menunaikan hajatnya, membuang hajatnya, maka hendaklah ia membaca tasmiyah. Bismillah, membaca tasmiyah. Ini di dalam hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari Ali radhiyallahu taala anhu. Taib. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhal kanif ay yaqul bismillah." Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Taib. Kata Rasulullah SAW, siter penghalang ya, antara jin, syaitan ya, terhadap auratnya manusia. Jadi yang menghalangi pandangan jin terhadap auratnya manusia, ya. Idza dakhala al-kanif, apabila ia masuk al-kanif, ini juga bahasa lain ya, dari al-khala, ya, tempat seorang menunaikan hajat. Ayaqul, maka hendaklah ia membaca bismillah. Membaca bismillah. Taib. Ya. Kalau di sebagian riwayat, itu di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik, kunyah beliau adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, ya, adalah beliau ketika beliau masuk ke dalam al-khala, tempat penunaian hajat, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Baik. Ada di sebagian riwayat-riwayat lain dengan lafaz-lafaz yang hampir mirip dengan ini, ada kalimat-kalimat Allahumma inni a'udzubika minar rijs wan najis al-khabith al-mukhbith asy-syaithanir rajim. Itu di dalam riwayat Ibnu Majah. Ya, namun hal tersebut terdapat di dalam riwayat-riwayat yang lemah. Terdapat di dalam riwayat yang lemah. Karena itu yang kuat dari sisi riwayat hanya dua doa ini. Yaitu yang pertama dengan baca bismillah, kemudian yang kedua Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian dari dua doa ini para ulama menyebutkan empat kaifiat. Ya, empat kaifiat seseorang ketika akan masuk ke al-khala, yaitu tempat buang hajat. Ya. Ketika seorang masuk di tempat tersebut. Yang pertama yaitu dengan baca doa bismillah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah. Jadi ada empat kaifiat. Ada empat kaifiat, ya, doa ketika seorang akan masuk ke tempat buang hajat. Ya. Jadi yang pertama tadi apa?
membaca tasmiyah, bismillah. Kemudian yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian yang keempat, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Ya. Taib, ini ada 4 bentuk. Taib, kenapa seseorang ya, dianjurkan untuk membaca doa sebelum masuk ke tempat tersebut? Itu diriwayatkan ya di sebagian riwayat Ahmad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil khashush muhtadarah." Dan sesungguhnya al-khashush yaitu tempat-tempat yang digunakan untuk buang hajat, itu dihadiri. Ada yang hadir di dalamnya. Siapa itu? Yaitu jin. Ya, jin dan syaitan. Karena itu di sebagian riwayat ketika dikumandangkan adzan, maka jin, syaitan itu lari ke tempat-tempat yang seperti ini. Lari ke tempat-tempat yang seperti ini. Ya, karena itu Rasulullah SAW menyebutkan inna hadhil khashush muhtadaratun. Ya, sesungguhnya al-khashush ini yaitu tempat buang hajat, itu adalah tempat yang ya, di tempat tersebut ada jin dan syaitan. Ya, karena itu seorang ketika berada di kamar mandi, maka jangan berlama-lama kecuali dalam hal-hal yang diperlukan. Ya, kecuali dalam hal-hal yang diperlukan. Ya, dan hendaklah jangan lupa ketika dia akan masuk ya, ke tempat tersebut, dia berdoa sebagaimana doa yang kita sebutkan tadi. Ya, karena satru ya, ma bainal jin wa aurati bani Adam. Ya, karena yang menghalangi antara jin, pandangan jin terhadap auratnya manusia, yaitu ketika dia masuk ke tempat tersebut, karena ketika masuk ke tempat tersebut dia membuka pakaian. Ya, membuka pakaiannya. Maka hendaklah dia membaca doa. Dan itu adalah sesuatu yang dapat menghalangi pandangan jin terhadap auratnya manusia. Baik. Ya. Maka disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil hashush muhtadaratun." Sesungguhnya tempat buang hajat ini adalah tempat yang dihadiri oleh para jin, syaitan. Fa idza dakhala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian masuk, ya, dia akan masuk ke tempat tersebut, falyaqul, maka hendaklah dia membaca doa. Ya, membaca doa sebagaimana doa-doa yang kita sebutkan tadi. Baik. Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, setelah dia masuk, setelah penunaian tentunya keluar. Ya, tentunya keluar. Wa idza kharaja, ya, dan apabila dia telah keluar, ya, apabila dia telah keluar, qal ghufranaka. Maka adalah dia membaca doa ghufranaka. Ghufranaka ini ada yang hilang ya. Jadi permohonan pengampunan. Asalnya kalimatnya apa? Allahumma inni as'aluka ya ghufranak. Ya, ya Allah sungguhnya aku memohon ampunanmu. Ya. Ini doa yang paling mudah, doa yang paling ringkas, yang mudah dihafalkan. Doa ketika seorang selesai penunaian hajat. Dan ingat ya, doa ini kapan dibaca? Idza kharaja, apabila dia sudah keluar. Ya, karena kalau di dalam kamar mandi, ya, di tempat buang hajat, seseorang tidak boleh berzikir. Adzikru bil lisan di sini yang dilarang. Zikir dengan lisan, itu yang dilarang. Ya. Adapun kalau zikir dengan hati, ya, itu tidak dilarang seorang zikir dengan hati ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimallahu taala, bahwasanya beliau menyebutkan masyru' adzikr bil qalb. Ya, disyariatkan seorang itu senantiasa berzikir dengan hatinya. Ya. Fi kulli zaman wa makan. Ya, pada setiap waktu dan tempat hendaklah dia berzikir dengan hatinya. Jadi supaya agar di kamar mandi itu tidak menghayal. Maka seorang yang dilarang di sini berzikir apa? Dzikru bil lisan. Zikir dengan lisannya. Itu yang dilarang. Seorang ketika berada di dalam kamar mandi, zikir dengan lisannya. Adapun dengan hati, ini tidak dilarang. Ini tidak dilarang. Baik. Ya, lalu bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan salam? Ya, sementara ia di dalam tempat tersebut, ya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan ya rincian-rincian di dalam pembahasan ini. Ya. Terhadap ya, orang yang diucapkan salam sementara ia berada di tempat tersebut.
sementara ia berada di tempat tersebut. Iya. Syekh Utsaimin ditanya tentang hal itu. Iya, maka beliau menjelaskan, iya, bahwasanya di sini apa? Iya, tidak diketahui adanya jalan untuk membalas salam. Iya, man salima alaihi. Terhadap orang yang mengucapkan salam kepada kita. Iya. Wa nahnu fil khala, dan kita sementara berada di al khala awil hamam, di kamar mandi. Iya. Kita tidak boleh membalas salamnya. Iya. Wa madza naf'al, dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita sementara kita berada di dalam kamar mandi atau WC? Iya. Maka awalan yang pertama, ya, ladzi fil hammam, yaitu orang yang berada di dalam kamar mandi, ya. Maka ketika seseorang mengetahui saudaranya berada di dalam kamar mandi, ya, maka hendaklah jangan memberikan salam kepadanya. Ya, maka jangan dia memberikan salam terhadap saudaranya yang berada di dalam kamar mandi. Ya. Namun sekarang seseorang tidak tahu bahwasanya saudaranya berada di dalam kamar mandi. Iya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang berada di dalam kamar mandi? Iya. Apakah di sini, iya, seorang dibolehkan untuk menjawab salamnya? Iya. Maka beliau menyebutkan fahuna la tariq ila raddis salam. Maka di sini sama sekali tidak ada jalan untuk membalas salam dengan lisan. Iya, tidak boleh membalas salamnya tersebut. Iya, bal bagi alaina, bahkan kewajiban bagi kita, ya, ketika kita diucapkan salam adalah nantadir. Ya, kita tunggu, kita selesaikan hajat kita. Ya, kalau kita sudah selesai menunaikan hajat kita di dalam kamar mandi, ya, kemudian setelah itu kita keluar, ya. Kalau faingka nama fi, kalau seorang yang mengucapkan salam tersebut masih ada, ya, pada tempat tersebut di luar kamar mandi, ya, faradda alaihi salam. Maka dia masih wajib untuk membalas salamnya setelah dia keluar dari kamar mandi. Kapan ini? Kalau orang yang mengucapkan tersebut masih ada. Ya. Kalau orang yang mengucapkan salam itu masih ada, maka dia wajib membalas salamnya setelah penunaian hajatnya, setelah dia keluar dari kamar mandi. Wa illa, ya, saqata anhu. Ya, kalau tidak maka telah gugur baginya. Gugur kewajiban baginya untuk membalas salam. Jadi ketika orang yang mengucapkan salam tersebut sudah tidak ada lagi di luar, ya, dia keluar dari kamar mandi sudah tidak ada, maka gugur kewajiban baginya untuk membalas salam. Iya. Maka demikian, ya. Jangan sampai nanti ada yang membalas salam di kamar mandi. Maka tidak boleh, ya. Dzikru bil lisan, zikir dengan lisan. Adapun dengan hati, maka ini adalah perkara yang diizinkan. Iya. Baik. Dan di antara pendalilan juga yang disebutkan oleh para ulama, iya, seseorang tidak menjawab salam ketika ia berada di tempat tersebut, itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, kata beliau anna rajulan marra, ya, bahwasanya seorang, ya, berlalu, dia lewat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yabul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara buang hajat, beliau kencing, ya. Maka orang tersebut pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ada di tempat buang hajat, ya. Orang tersebut mengucapkan salam. Ya, fala yaruddu alaihi fala yaruddu alaihi assalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salamnya. Ya. Ini ketika seorang ada di dalam, tidak boleh dia mengucapkan salam dan membalas salam ketika ia berada di dalam kamar mandi. Tapi bagaimana kalau ada orang yang bersin misalnya di kamar mandi? Ya. Dia di kamar mandi kan anjuran, ya, hukum asal ketika seorang bersin, ya, apa yang harus dilakukan? Fahaminallah, dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Makanya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, demikian juga diterangkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Utsaimin juga di dalam Syarhul Mumti'. Beliau menyebutkan idza atasya rajulun, ya,
Apabila ya, seseorang bersin dan sementara ia berada di dalam kamar mandi, ya, maka hamidallah biqalbi. Maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah, tapi di mana? Yaitu di dalam hatinya. Mengucapkan alhamdulillah di dalam hatinya. Ya, karena di dalam kamar mandi tidak boleh seseorang mengucapkan kalimat-kalimat dzikir di dalam kamar mandi. Karena itu ketika dia bersin, ya, karena bersin itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, suatu nikmat yang wajib disyukuri, maka di antara jalan keluar baginya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut sementara ia di dalam kamar mandi, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala biqalbi, yaitu dengan apa? Dengan hatinya. Baik, akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka wa idza kharaja, apabila telah keluar, kalau sudah keluar dari kamar mandi, dari tempat buang hajat, qal ghufranaka, maka adalah dia membaca doa ghufranaka. Ghufranaka ini permohonan pengampunan ya. Ya. Yang tadi kalimat lengkapnya apa? Allahumma inni as'aluka ya ghufranak. Ya. Ya Allah, ya, sungguhnya saya memohon kepadamu, memohon pengampunan. Jadi seorang memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia keluar dari tempat buang hajat. Maka para ulama menjelaskan kenapa seorang ya, ketika dia keluar dari tempat buang hajat, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang selesai ya, menunaikan buang hajat? Ya. Maka para ulama menjelaskan di sini terkandung dua kemungkinan. Ya. Yang pertama, ya, seorang mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah dia keluar dari kamar mandi, ya, karena disebabkan qataraka dzikr, karena dia sungguh telah meninggalkan dzikru, yaitu dzikru bil lisan, yaitu dzikir dengan lisannya. Ya. Karena dia meninggalkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan di kamar mandi. Ya, bayangkan ya ketika meninggalkan dzikir dengan lisannya di kamar mandi, padahal itu waktu yang tidak lama. Namun adalah dia memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini ada udzur syar'i. Iya, ada udzur syar'i di mana ia tidak boleh zikir dengan lisannya, namun bersama dengan itu dia memperbanyak permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaiannya. Ya, yang kadang sebagian manusia bukan di kamar mandi, bahkan di luar kamar mandi saja, tempat-tempat yang waktu-waktu dan tempat yang memungkinkan baginya untuk zikir dengan lisannya, banyak dari mereka yang lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa seseorang ketika keluar dari kamar mandi dia harus ya memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dia harus meminta permohonan pengampunan kepada Allah. Ya, karena disebabkan al-aziz anisyukr. Ya, karena disebabkan ya, lemahnya dia di dalam hal yang berkaitan dengan kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dimudahkan buang hajat ini. Karena buang hajat itu ketika seorang dimudahkan buang hajat itu adalah nikmat yang sangat besar. Bayangkan dari awal lahir ya sampai sekarang Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk buang hajat. Itu adalah nikmat dari nikmat-nikmat yang sangat besar yang sangat sedikit dari manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ya, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buang hajat. Jangankan ya, buang hajat ya. Seorang sekarang yang tidak bisa kentut saja, ya tidak bisa kentut itu hanya itu di sebagian tempat dokter menyebutkan ada beberapa orang yang tidak bisa kentut ya 3 hari. Nah, itu kembung perutnya. Ya, sehingga dia merasakan sakit pada lambungnya. Karena disebabkan tidak bisa kentut. Akhirnya harus berobat, harus keluar biaya. Nah, itu baru 3 hari ya tidak bisa kentut. Ya, sudah mengeluarkan biaya. Ya, bagaimana kalau seorang tidak bisa buang hajat? Ya, dalam waktu sepekan misalnya. Ya, maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat sedikit dari manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat buang hajat itu. Ya, rendah kesyukurannya. Ya, terhadap nikmat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kemudahan untuk buang hajat.
Taib, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ada doa yang lainnya, ya. Ada doa yang lainnya. Kalau ghufranaka itu ada di beberapa riwayat ya. Di antaranya di dalam riwayat At-Tirmidzi, dalam riwayat Abu Dawud juga, ya. Yang semana dengan itu. Taib. Adapun berkaitan dengan ya doa yang masyhur di tengah kita, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani, itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Untuk doa alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Ya. Taib. Ya, para ulama menyebutkan bahwasanya di hadis ini terdapat pembahasan dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Demikian pula disebutkan oleh sebagian para ulama. Sebagian para ulama menguatkan hadis ini. Taib. Taib. Ya, namun hadis yang lebih kuat dari sisi periwayatan yaitu dengan doa ghufranaka. Ini yang paling singkat, yang paling mudahnya. Ya. Taib. Adapun kalau kadang-kadang dia membaca alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani, ini tidak mengapa kalau kadang-kadang dia baca doa tersebut. Taib. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka membaca doa. Ketika setelah selesai penunaian hajat, ketika dia sudah keluar dari tempat buang hajat. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya wa yuqaddimu rijlahul yusra fid dukhul wal yumna fil khuruj. Iya. Ini anjuran ya, hendaklah seseorang ketika akan masuk ke tempat buang hajat, ketika seorang akan masuk ke tempat buang hajat, hendaklah ia mendahulukan kaki kanannya. Ini ketika dia akan masuk. Dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kiri. Wa yuqaddimu rijlahul yusra. Ketika dia akan masuk ke tempat buang hajat, ya, dianjurkan agar dia mendahulukan kaki kirinya. Fid dukhul, ketika masuk. Wal yumna fil khuruj. Dan dia mendahulukan kaki kanannya keluar dari tempat buang hajat ketika dia keluarnya. Jadi ketika masuk, dianjurkan untuk masuk memulai dengan kaki kiri. Ketika keluar, dengan kaki kanan. Iya. Ini ketika seorang masuk ke tempat buang hajat. Iya. Adapun ketika seorang masuk masjid, iya, atau tempat-tempat yang bukan tempat-tempat di dalamnya terdapat kotoran atau hal-hal yang semisalnya, maka dianjurkan dengan kanan. Iya, karena itu berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan yang kanan-kanan. Memulai dengan yang kanan-kanan, fitanaulihi wa tarajjulihi. Ya, di dalam penggunaan sendalnya. Maka ketika beliau menggunakan sendal, beliau mulai dari yang kanan. Iya. Demikian pula ketika beliau bersisir, ya, beliau mulai dengan bagian kepala sebelah kanan. Bagian kepala sebelah kanan. Kalau kita kadang ada yang menggunakan tangan kanan ketika bersisir, tapi apa? Di lambung kepala bagian kanannya, dia mulai dari kepala bagian kirinya. Tapi Nabi apa? Beliau memulai dengan bagian kanan-kanannya. Iya. Wa tuhuri, demikian pula tatkala beliau berwudu. Maka dimulai dengan yang mencuci yang bagian kanan-kanan. Fa fi sya'nihi kulli, demikian pula dalam seluruh keadaannya. Beliau senantiasa memulai dengan yang kanan-kanan. Kecuali di sini berkaitan dengan seorang yang masuk ke mana? Masuk ke tempat buang hajat. Maka adalah ia mendahulukan kaki kirinya dan ketika keluar dia mendahulukan kaki kanannya. Jadi kalau masuk ke masjid, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Kalau masuk ke WC, masuknya dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Dengan kaki kanan. Taib. Keluar masuknya. Wala yudkhiluhu bi syai'in fi ismillahi ta'ala illa min hajah. Ya, kemudian tidak boleh seseorang masuk ke tempat buang hajat tersebut, ya. Dia membawa sesuatu masuk ke tempat buang hajat tersebut yang padanya terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti membawa Al-Qur'an,
Iya, demikian pula iya, buku-buku yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula yang dijelaskan oleh para ulama, seorang yang menempel HP-nya dengan stiker-stiker, misalnya dengan stiker yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya ada tulisan basmalahnya, ya. Demikian pula kadang sebagian orang menempel stiker dengan ayat kursi misalnya, ya. Dia tempel HP-nya dengan ayat kursi misalnya, ya. Itu kalau nampak ya, itu kalau nampak. Ya, itu nampak. Ya. Berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kalau terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibawa masuk ke tempat hal tersebut. Illa min haja, kecuali kalau memang ya, hal tersebut adalah perkara yang darurat. Ya. Para ulama juga menyebutkan kalau dia khawatir misalnya kalau diteletakkan di luar itu hilang, kalau dia khawatir hilang, maka di sini al haja, ini keperluan. Ya, dibolehkan baginya untuk membawa masuk. Kalau dia khawatir kalau ditaruh di luar itu hilang. Kalau ditaruh di luar itu hilang. Nah, ini diizinkan baginya untuk membawa masuk dalam kondisi darurat. Ketika dia khawatir kalau disimpan di luar nanti hilang. Iya. Demikian pula ketika seorang berada di negeri-negeri kafir. Khawatir kalau diletakkan di luar nanti ada yang menghinakannya. Makanya lah tempat-tempat yang diizinkan baginya untuk apa? Iya. Diizinkan baginya untuk apa? Membawa masuk ke dalamnya. Karena dalam kondisi darurat. Iya. Sekarang muncul pertanyaan, kalau tadi di stiker HP misalnya, seorang tidak boleh membawa masuk HP yang ditempel stiker padanya, ayat kursi, demikian pula di HP-nya ditempel stiker misalnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana dengan aplikasi Al-Quran yang terdapat pada HP? Ya. Dan itu tersimpan di mana biasanya kalau aplikasi? Di dalam memori kan? Tersimpan di memori. Ya. Maka kalau sesuatu tersebut tersimpan dalam memori, ini tidak ada masalah. Ya. Ini tidak ada masalah. Ini dibolehkan. Kalau memang hal tersebut sesuatu yang tidak nampak dan tersimpan dalam memori, itu diizinkan. Karena yang dilarang sesuatu yang nampak. Ya, karena kalau tersimpan dalam memori, itu tidak mengapa. Sebagaimana antum menghafal Al-Quran. Misalnya hafal 3 kul. Sekarang kan di mana antum simpan di situ hafalannya? Kan di memori otak kan? Di memori otak. Nah, sekarang ketika antum masuk kamar mandi, apakah antum simpan dulu di luar mau masuk kamar mandi? Maka tidak kan? Maka tidak. Ya. Maka kalau tersimpan di memori HP, maka itu tidak mengapa. Karena yang dilarang di sini adalah sesuatu yang nampak. Ya. Akhwatu billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian wa ya'tamidu fi julusihi ala rijalihil yusra. Ya. Wa ya'tamidu fi julusihi ala rijalihil yusra. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari pembahasan ketika seorang buang hajat, ya, ada anjuran agar dia bersandar, ya, dia bersandar pada kaki kirinya ketika buang hajat. Ya. Namun di dalam pembahasan bersandar dengan kaki kiri, ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Dan sebagian para ulama menyebutkan ini bukan perkara yang sunnah. Ini bukan perkara yang sunnah. Ya. Sebagian para ulama yang menyebutkan tentang anjuran ketika seorang buang hajat bersandar dengan kaki kirinya ketika duduk, dia bersandar dengan kaki kirinya. Ya. Mereka berdasarkan dengan hadis, ya, yang terdapat di dalam Mu'jam Al-Kabir dari Suraqah bin Malik. Dari Suraqah bin Malik. Ya. Qala, beliau menyebutkan, ya, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, idza atainal khala, apabila kita mendatangi al-khala, yaitu ketika buang masuk, kemudian kita buang hajat di dalamnya, maka ya, beliau menyebutkan an-natawakka'u 'alal yusra. Ya, kita bersandar dengan kaki kiri. Ya, dengan kaki kiri. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani.
dalam Mu'jam beliau, fi Mu'jamih. Namun para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Karena terdapat padanya rawi yang majhul. Terdapat pada hadis tersebut rawi yang majhul. Karena itu pendapat yang kuat di kalangan para ulama bersandar ketika seorang buang hajat bersandar dengan kaki kiri ini adalah perkara dari perkara-perkara yang tidak disunahkan. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram tentang hal ini. Hadis riwayat lain yang sama dengan ini riwayat Al-Baihaqi, namun sanadnya juga adalah sanad yang lemah. Dan ini juga adalah hal yang telah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya bersandar dengan kaki kiri ketika seorang buang hajat ini adalah perkara dari perkara yang tidak disunahkan. Karena hadis yang berkaitan dengan hal tersebut padanya terdapat kelemahan. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya bersandar dengan kaki kiri itu termasuk dari takalluf. Termasuk dari takalluf. Dan mereka menyebutkan annahu laysat minas sunnah. Hal tersebut tidak termasuk dari perkara-perkara yang disunahkan, bersandar dengan kaki kiri. Karena itu pendapat yang kuat di kalangan para ulama berkaitan dengan seorang yang buang hajat. Maka dia mengambil yang paling mudahnya saja. Apakah dia mau duduk, apakah dia mau jongkok miring ke kanan, miring ke kiri, mana yang paling mudahnya bagi setiap orang. Nah, itu pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Taib. Ini berkaitan dengan bersandar. Maka itu adalah perkara dari perkara-perkara yang lemah. Taib. Itu kalau buang hajat di tempat mana? Di tempat yang tertutup. Wa in kana fil fadha, dan jika di ruangan yang terbuka, di tempat yang terbuka, ini biasanya di daerah perkampungan ya. Di kampung-kampung itu masih ada tempat buang hajat itu masih terbuka. Kalau antum yang sudah terbiasa di kota ya, tempat-tempatnya semuanya ada ruangan yang tertutup untuk buang hajat. Itu ada daerah-daerah perkampungan yang sangat kampung. Itu tempat buang hajatnya mereka hanya menjauh saja. Menjauh dari manusia, mencari tempat yang tersembunyi. Maka kalau tempat buang hajatnya terbuka, ab'ada wastatar. Maka adalah ia menjauh dan berusaha untuk menjaga, membuat sitar agar tidak terlihat auratnya oleh manusia. Jadi mereka menjauh. Karena itu di sebagian riwayat Abu Dawud dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ab'ada. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjauh. Ketika beliau ingin buang hajat di tempat yang terbuka, maka beliau menjauh. Dan di sebagian riwayat disebutkan hatta tawara anni, sampai beliau itu tidak terlihat dari kami. Sampai beliau itu tidak terlihat dari saya. Jadi Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan, ketika tidak ada tempat buang hajat, maka beliau menjauh. Menjauh sampai apa? Sampai tidak terlihat oleh manusia berkaitan dengan auratnya. Ini kalau seorang buang hajat di tempat yang terbuka. Taib. Kemudian wartada mautian rihwan. Dari kalimat wartada mautian rihwan, ini ada yang dihilangkan. Jadi yang dihilangkan di situ apa? Libaulihi. Wartada libaulihi maudi'an rihwan. Ketika seorang buang hajat, dan di sini disebutkan secara khusus berkaitan dengan buang air kecil, ketika dia kencing, kalau tidak di WC, misalnya di tempat-tempat yang terbuka, maka wartada libaulihi maudi'an rihwan. Dan dalam ia memilih tempat dia kencing adalah tanah yang lembut. Tanah yang lembut. Karena kalau tanah yang lembut itu adalah tanah yang mudah ketika seorang kencing itu tidak teracik. Terpercik. Tahu teracik atau? Kalau air itu kena langsung terlempar kembali ya, teracik. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesianya apa itu?
Apa namanya? Bahasa Indonesianya apa itu? Kalau seorang kencing di tempat yang tanah yang keras, mengenai benda yang keras itu kan apa namanya? Setelah kena benda keras itu, iya, langsung apa namanya? Muncrat, bisa kembali lagi, terkena. Bagi orang yang buang hajat. Dan ini peringatan bagi para sebagian orang yang melakukan perjalanan safar ya. Nah, ini biasanya laki-laki jika biasanya. Kalau dia melakukan safar perjalanan, ya sudah kencingnya berdiri lagi, ban mobilnya lagi dikencingi. Ya, sudah ban mobilnya dikencingi, ya, tambah lagi tidak cebok lagi. Nah, ini kadang terjadi pada sebagian orang. Sudah safar, kencingnya berdiri lagi, ya, tidak cebok lagi, kemudian tidak memperhatikan, ya, pada percikan-percikan yang berkaitan dengan kencingnya. Maka ketika di tempat yang terbuka, maka dianjurkan memilih tanah yang lunak. Kalau tanah lunak itu tidak terpercik lagi, ya. Kemudian tanah tersebut adalah tanah yang mudah meresap. Tanah yang mudah meresap, ya. Karena berkaitan dengan kencing ini adalah hal-hal yang hendaknya hati-hati ya, najis ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sar Ad-Dausi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Istanzihu minal baul. Ini perintah untuk berbersih, untuk hati-hati dari kencing. Iya. Menjaga agar tidak terpercik, ya, pada kulitnya, demikian pula pada pakaiannya. Ya, kenapa? Fa inna amatal adabal qabri minhu. Karena kebanyakan yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan siksa kubur disebabkan karena dia tidak menjaga dari kencingnya. Ya. Demikian pula di sebagian riwayat, riwayat Hakim, Rasulullah SAW menyebutkan apa? Aktsaru adabil qabri minal baul. Kebanyakan yang menjadi sebab siksa kubur itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena kencing. Dia. Karena itu di sebagian riwayat diterangkan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Demikian pula di dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Ya, faqal, maka Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Ya, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sementara disiksa. Ya, sementara disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, mereka tidak diadab disebabkan karena dosa besar. Ya. Jadi dulu mereka mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bukan dosa besar. Ini perkiraan mereka, apa yang mereka lakukan itu bukan dosa besar. Bala innahu kabir. Ya, akan tetapi apa? Ternyata apa yang dia lakukan yang menjadi sebab siksa kubur tersebut adalah dosa besar. Jadi dulu mereka mengira bukan dosa besar, tapi ternyata hal tersebut termasuk dosa besar sehingga menjadi sebab apa? Menjadi sebab siksaan pada kuburnya. Siksaan pada kuburnya. Ya. Salah satu yang menjadi sebab, ya, dari penghuni kubur tersebut disiksa, apa kata Rasulullah SAW? La yastatiru minal baul. Ya. Salah satu dari penghuni kubur yang mendapatkan siksa tersebut karena tidak berhati-hati dari kencingnya, tidak menjaga dari kencingnya, tidak berbersih dari kencingnya. Ya. Karena itu hati-hati berkaitan dengan kencing. Karena ketika seorang tidak berhati-hati membersihkan najis, maka ini adalah perkara yang disebutkan oleh Nabi, aktsaru adabil qabri minal baul. Ya, kebanyakan yang menjadi sebab siksaan di alam kubur itu adalah disebabkan karena apa? Karena kencing. Karena itu hati-hati berkaitan dengan kencing. Karena itu ketika seorang buang hajat di luar, di tempat yang lapang, maka selain dia menjauh, maka wartada li baulihi maudhi'an rihwan. Ya, maka hendaklah untuk kencing dia memilih tempat apa? Memilih tempat, ya, yang tanahnya tersebut tanah yang lunak, tanah yang lembut, yang tidak membuat terpercik kembali mengenai pakaiannya ataupun kulitnya. Ya, langsung meresap ke dalam tanahnya. Baik. Maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Yang kadang sebagian laki-laki, ya, sudah kencingnya berdiri, ya, kadang di jalan raya lagi, kemudian dia tulis namanya. Ya, berdiri ditulis namanya dengan kencingnya. Ditulis namanya misalnya Johnny, tulis J. Baik. Ini kadang ya,
Yang terjadi pada sebagian orang. Nah, ini tidak boleh ya seperti itu. Karena kencing itu adalah perkara yang seorang harus hati-hati di dalamnya. Karena hal tersebut adalah perkara yang dapat menjadi sebab siksaan pada alam kuburnya. Tayyib, wala yabulu fi thaqbin. Ya, fi tuqbin wala syakkin. Kemudian dilarang seorang itu buang air kecil di lubang. Wala syakkin, demikian pula pada belahan-belahan. Pada lubang, pada belahan-belahan. Lubang di sini yang diinginkan apa? Ya, diterangkan di sebagian riwayat dari Abdullah bin Sirjis, ya, radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyubal fil juhr. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Untuk kencing di lubang, lubang tersebut adalah lubang binatang. Ya, seperti sarangnya semut, ya. Atau lubang-lubang yang semisal dengannya. Ya. Wala syakkin, demikian pula pada belahan-belahan. Pada belahan-belahan. Iya. Apalagi kalau di lubang-lubang atau pada belahan-belahan tersebut ada ular, ini bahaya. Dia buang dapat di TikTok ya. Ini bahaya ya. Itu dilarang buang hajat di tempat-tempat yang seperti itu. Iya. Karena itu tidak boleh sembarangan seorang buang hajatnya, tidak boleh sembarangan. Wala tariqin, demikian pula dilarang seorang buang hajat di jalan. Jalan kan tempat yang biasa digunakan oleh manusia. Karena kalau jalan tersebut ada bau-baunya itu gangguan, dan gangguan itu adalah kezaliman. Iya. Wala dhillin nafi', demikian pula iya, tempat berteduh. Iya, jadi teduhan yang bermanfaat. Artinya apa? Tempat yang biasa digunakan oleh manusia untuk berteduh. Iya, bahkan di riwayat Muslim, iya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang dilaknat itu. Ada orang yang dilaknat. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Yaitu seseorang yang buang hajat di jalan, ya, di tempat-tempat yang biasa dilalui oleh manusia, au fi dhillihim, atau di tempat yang manusia menggunakan tempat-tempat tersebut digunakan untuk tempat untuk berteduh. Seperti di halte atau hal-hal yang semisalnya, tempat-tempat yang manusia menggunakan tempat tersebut sebagai tempat untuk berteduh. Ya. Dan di sini pula ya, terdapat pelajaran yang penting yang hendaknya perhatikan. Larangan seseorang itu buang sampah sembarangan. Ya. Dan ini hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimat. Ya, selain dia buang hajat ini dilarang, maka tidak boleh pula seorang buang sampah sembarangan. Sekarang kalau seseorang melakukan perjalanan misalnya, ada orang yang melakukan perjalanan, dia makan sebuah makanan. Ya. Kemudian setelah habis makanan yang dimakan, ya, kemudian dia buang sampahnya melalui jendela mobilnya misalnya. Atau ketika berkendara motor, setelah dia makan, dia buang kotorannya di jalanan. Ya. Kemudian sampah tersebut diterpa oleh angin, kemudian masuk ke halaman rumah kita. Kira-kira bagaimana? Kalau antum sudah bersihkan rumah, ada sampah yang berterbangan masuk ke halaman rumah antum. Bagaimana kira-kira? Ini kan gangguan. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dilarang. Ya, sekecil apapun kezaliman, itu adalah perkara yang hendaknya ditinggalkan. Karena itu jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi kalau sampahnya adalah kotoran dia sendiri. Nah, ini adalah perkara yang menjadi sebab laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah SAW menyebutkan apa? La sigara ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Akhirnya akan menjadi dosa dari dosa-dosa besar. Apalagi kotoran ya. Kotoran di jalanan itu kan gangguan bagi orang-orang yang lewat. Ya, bayangkan kalau lewat 1, 2 orang, 10 orang, 100 orang yang lewat, ya, terganggu disebabkan kotoran yang kita buang. Ya, maka betapa banyak ya, panen dosa seseorang ketika apa? Buang kotoran di jalan yang menjadi sebab gangguan, ya, gangguan kepada manusia. Ya. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, gangguan-gangguan di jalanan. Ini yang mengganggu. Karena serendah-rendah keimanan apa? Apa kata Rasulullah SAW? Hah? Serendah-rendah keimanan, imatatul ada, anit tariq. Ya kan? Menghilangkan gangguan di jalan.
Ini selama-lama keimanan, menghilangkan sesuatu yang mengganggu manusia di perjalanan mereka. Ini kan selemah keimanan. Tapi sekarang bagaimana seseorang yang mendatangkan sesuatu yang dapat menjadi sebab gangguan-gangguan bagi pengguna jalan? Maka ini adalah sebuah pelanggaran yang hendaknya diperhatikan. Baik, akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala orang yang muhajat di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Ya, apakah itu di jalan besar, apakah itu di lorong. Ya. Demikian fi dhillihim, di tempat-tempat ya, di mana mereka menggunakan tempat tersebut sebagai tempat untuk berteduh. Ya. Wala tahta syajaratin musmirah. Demikian pula tidak boleh buang hajat, buang kotoran di bawah pohon yang berbuah. Ya, tidak boleh ya membuang kotoran di bawah pohon yang berbuah. Bayangkan kalau kita misalnya tanam durian. Ya, kita tanam durian. Ya, kemudian sudah dekat masa panen. Ya, kita datang mau memanen. Ya, kemudian ternyata ada durian yang jatuh di tempat kotoran yang warnanya sama dengan isi duriannya. Itu adalah suatu perkara yang mengesalkan. Ya. Tapi ini gangguan-gangguan. Ini dilarang ya. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dilarang. Dan ini adalah perkara yang mengerikan. Ini termasuk dosa-dosa, kedoliman-kedoliman. Dan ingat ya, kedoliman itu adalah perkara yang dapat menghabiskan amalan dari amalan-amalan kebaikan. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan tentang orang-orang yang bangkrut di negeri akhirat, yaitu orang-orang yang banyak amalan kebaikannya, tapi dia juga membawa kedoliman yang belum ia selesaikan sampai datangnya kematian. Karena itu hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah, sekecil apapun, walaupun itu kotoran, maka jangan sampai menjadi sebab gangguan-gangguan ya, di jalanan. Ya, apalagi kalau kotoran tersebut ya seorang nyapu misalnya, sampahnya di mana? Dibuang di got misalnya. Kemudian menjadi sebab banjir. Kalau dia termasuk orang-orang yang menjadi sebab adanya banjir, membuang kotoran di got, dan banjir itu adalah musibah, maka itu termasuk suatu perkara yang akan ia pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang melakukan perjalanan safar kemudian buang kotoran di jalan, kemudian kotorannya masuk di got, ya, menjadi sebab juga yang menjadi sebab got itu buntu. Kemudian menjadi sebab banjir ketika musim hujan, maka hal tersebut adalah perkara yang dia juga akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Islam itu menutup segala pintu-pintu yang menjadi sebab yang menjadi sebab kerusakan, yang menjadi sebab gangguan-gangguan kepada manusia. Maka hati-hati dalam perkara ini. Baik. Wala yastaqbilul syamsan wala qamaron. Iya. Baik, kemudian yang selanjutnya jangan menghadap ke matahari, demikian pula bulan. Namun yang berkaitan dengan menghadap matahari yang bulan ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama, ini terdapat kelemahan padanya. Karena yang kuat, larangan ini adalah larangan yang tidak kuat. Larangan menghadap ke matahari dan larangan menghadap ke bulan. Wala yastaqbilul qiblah, wala yastadbiruha. Kemudian larangan menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat. Menghadap ke arah kiblat. Wala yastadbiruha. Demikian pula tidak boleh membelakangi kiblat. Di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilul qiblah bighaidin wala baulin wala tastabiruha wala tastadbiruha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah menghadap kiblat bighaidin wala baulin, ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Dan dilarang pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke mana? Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap atau membelakangi kiblat. Ini diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim
dari sahabat yang masyhur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Namun dalam perkara ini dirinci ya, berkaitan dengan buang hajat, larangan menghadap dan membelakangi kiblat. Ya. Larangan menghadap dan membelakangi kiblat. Ya. Maka dijelaskan wa yajuzu dzalika fil bunyan. Ya. Dan dibolehkan hal tersebut apabila berada di dalam sebuah bangunan. Ya. Jadi larangan menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat itu di ruangan terbuka ya, di ruangan terbuka. Adapun kalau di ruangan tertutup ya, maka tidak masuk dalam larangan ini. Wa yajuzu dzalika fil bunyan, dan dibolehkan hal tersebut ya, ketika berada di dalam sebuah bangunan. Namun para ulama menjelaskan ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah ya, min babil hayat, untuk kehati-hatian, maka hendaklah seseorang itu walaupun di tempat yang tertutup, walaupun seseorang di tempat yang di bangunan, dalam sebuah bangunan, maka untuk kehati-hatiannya dia tetap tidak mengarah ke arah kiblat dan tidak membelakangi kiblat ketika buang hajat. Taib. Taib akhwat billah rahimani wa rahmatullah. Ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan perhatikan poin-poin dari poin-poin pembahasan yang penting yang berkaitan dengan aktivitas keseharian kita, dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Jangan sampai adanya pelanggaran-pelanggaran kemudian seseorang tidak mengetahuinya, dan tentunya kewajiban bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam perjalanan kehidupannya, karena pelanggaran itu adalah kedzaliman, dan kedzaliman adalah perkara yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna, sampai di sini pembahasan kita, semoga bermanfaat bagi semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semua di dunia, di alam barzah dan di negeri akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kesabaran terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas nilai-nilai keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.